Bulan apa sekarang? Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sudah. Ya. Bulan yang mana di dalam bulan itu terjadi peristiwa besar, yang sangat besar, bukan yang besar. Ya, peristiwa yang teristimewa daripada yang istimewa. Peristiwa yang paling terbesar daripada yang besar. Ya, apa itu? Lahirnya Nabi kita, Maulid. Ya, ini peristiwa yang paling terbesar. Ya, teristimewa, terdahsyat. Kenapa diulang gitu? Kalau tidak ada yaitu Maulid Nabi, maka kita tidak akan mengenal yang namanya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Haji. Kalau tidak ada Maulid, kita tidak akan yaitu mengenal yang namanya Isra Mi'raj. Kalau tidak ada yaitu Maulid Rabiul Awal ini, maka kita tidak akan mengenal yang namanya Ramadan dengan puasanya, dengan Lailatul Qadarnya. Kalau tidak ada yaitu Maulid, maka kita tidak akan mengenal yang namanya pengampunan dosa seperti bayi baru dilahirkan, yaitu di hari yang fitri, Idul Fitri. Kalau yaitu tidak ada Maulid, maka kita tidak mengenal yang namanya yaitu Idul Adha, hari raya kurban, yang berkurban. Jadi oleh karena itu Rabiul Awal adalah yaitu bulan yang paling teristimewa, yang paling yaitu terbesar, yang paling terdahsyat. Jangan salah. Bahkan bulan Ramadan pun tidak ada kalau tidak ada Maulid Nabi. Bahkan 317 pun tidak akan ada. 317 apa itu? 17 rakaat, 17 Ramadan dan 17 Agustus. Kalau tidak ada Maulid Nabi, maka 317 tidak akan ada. 17 rakaat, ya salat 5 waktu tidak akan ada kalau yaitu tidak ada Maulid Nabi. Ya begitu ya. Dan yaitu 17 Ramadan tidak akan ada kalau tidak ada Maulid Nabi. Bahkan 17 Agustus yaitu sangat kecil lah itu, tidak akan ada kalau tidak ada Maulid Nabi. Oleh karena itu puncaknya adalah Maulid Nabi. Oleh karena itu wajar kalau yaitu Isra Mi'raj saja pun kita peringati, apalagi Al-Muharram saja pun tahun baru kita peringati, apalagi selain itu Isra Mi'raj, tahun baru, nisfu Sya'ban kita peringati, apalagi Maulid Nabi. Karena itulah adalah puncaknya, gitu ya. Itulah intinya. Inti daripada semua yang ada adalah karena adanya Maulid Nabi, karena adanya kelahiran Nabi. Sehingga Allah sendiri bersumpah, laulaka ma khalaqtul aflak. Ya, demi sesungguhnya kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Ya, kalau tidak yaitu karena Maulid Nabi, kalau tidak karena kelahiran Nabi, tidak akan ada langit dan bumi. Tidak akan ada yang namanya yaitu surga dan neraka. Tidak akan ada yang namanya aras, ya, kursi, Lauh Mahfuz, semuanya tidak akan ada kalau tidak ada Maulid Nabi. Oleh karena itu wajar kalau kita yaitu memperingati kelahiran Nabi. Ini tanggal 5 sudah. Tanggal 5 Rabiul Awal. Berarti minggu depan, ini tanggal 18 Agustus, Selasa depan tanggal 25 Agustus itu bertepatan dengan kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal. Jadi oleh karena itu maksud saya sudah sepantasnya kita lebih bergembira daripada bulan-bulan yang lain, lebih bergembira daripada memperingati hari-hari yang lain. Tahu maksudnya kan? Kalau bukan Maulid Nabi, kalau bukan kelahiran Nabi, tidak akan ada semua yang ada ini. Adanya yang ada sekarang ini karena adanya Maulid Nabi.
karena adanya itu kelahiran Nabi. Sehingga kata Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, barang siapa mengagungkan, membesarkan hari kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka adalah aku nanti yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Itu wasilah daripada memperingati, membesarkan peringatan hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Jadi manfaatnya besar dia. Jadi kata Nabi, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa dia mengagungkan, membesarkan hari kelahiranku, kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka adalah aku, kata Nabi, kuntu, pastilah aku akan memberi syafaat kepadanya di hari kiamat nanti. Jadi merayakan Maulid Nabi, membesarkan Maulid Nabi adalah menjadi wasilah kita mudah mendapatkan syafaat Nabi. Kata Nabi sendiri itu, ya. Kata Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, bahwasanya orang yang mengagungkan, membesarkan hari kelahiranku adalah aku nanti yang akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi fakana anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah. Dan barang siapa dia menafkahkan hartanya 1 dirham saja. Berapa itu 1 dirham? Sekitar beberapa ribu ya, sekitar 5.000 barangkali. Barang siapa menafkahkan hartanya 1 dirham atau sekitar ribuan, 5.000 lah kalau kita, 10.000, fi maulidi dalam yaitu kelahiranku, pakana ma'ampa jabalan minaz zahabi fi sabilillah, maka seolah-olah dia telah menafkahkan 1 gunung emas di dalam jalan fi sabilillah, di dalam jalan agama Allah. Itu luar biasanya itu. Kalau ada yang minta sumbangan untuk yaitu maulid, maka jangan segan-segan, ya jangan susah-susah kita untuk membantunya. 5.000, 10.000, 20.000, ya. Kenapa? Karena setiap yaitu rupiah yang kita keluarkan, maka seolah-olah kita menafkahkan harta kita sebesar gunung emas, sebesar gunung daripada emas, ya. Jadi barang siapa kita menafkahkan harta kita untuk yaitu memperingati Maulid Nabi, maka seolah-olah kita telah menafkahkan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu besarnya pahala di dalam memperingati Nabi. Yang pertama tadi kata Nabi, barang siapa membesarkan maulid hari kelahiranku, memperingati, membesarkan, memuliakan hari kelahiranku, maka adalah aku yang akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Hadis yang kedua, barang siapa menafkahkan hartanya untuk yaitu maulid, ya, di dalam memperingati hari kelahiranku, maka seolah-olah dia telah menafkahkan hartanya sebesar gunung emas, sebesar gunung yang terbuat daripada emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar gunung, setiap rupiahnya itu sebesar gunung emas, itu ya, besar itu untuk tabungan. Dan berkata Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Rasul bersabda, katanya, man anfaqa dirhaman fi maulidi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menafkahkan hartanya 1 dirham saja di dalam hari kelahiranku, di dalam memperingati hari kelahiranku, maka adalah dia nanti menjadi temanku di dalam surga. Jadi tetangga Nabi, jadi teman Nabi. Bayangkan itu. Karena rafiqi fil jannah. Kata Nabi, dia itu akan menjadi temanku kelak di dalam surga. Jadi teman Nabi. Kita jadi teman bupati saja sudah bangga. Ya, punya teman bupati sudah bangga. Jadi punya teman camat, bangga kita. Punya teman kapolres, bangga kita. Ya, apalagi punya teman gubernur, apalagi temannya presiden, itu masih tingkatan dunia.
ini punya teman nanti Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Begitu ya. Tidak ada lagi orang yang paling mulia nanti di akhirat kecuali Nabi kita, dan itu menjadi teman kita nanti. Oleh karena itu, untuk yaitu Maulid kali ini wajar kita nanti memperingatinya, membesarkannya, dan yaitu jangan lupa untuk istilahnya merayakannya. Itu tadi, kalau bukan karena Maulid Nabi, tidak ada yang namanya istilah apa tadi? Istilahnya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, bulan haji, itu tidak ada kalau tidak ada Maulid Nabi. Kalau tidak ada kelahiran Nabi, maka tidak akan ada yang namanya Isra Mi'raj. Kalau tidak ada yaitu Maulid Nabi, kelahiran Nabi, tidak ada yang namanya bulan Ramadan. Saking begitu dasarnya itu Maulid Nabi. Kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak ada yang namanya itu bulan haji, kurban. Ya, sehingga 17 itu tidak akan ada kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak ada kelahiran Nabi. Apa itu 317? 17 rakaat, 17 Ramadan, dan 17 Agustus. Oleh karena itu Rabiul Awal adalah bulan yang paling teristimewa daripada yang istimewa, bulan yang paling agung daripada yang agung. Begitu maksudnya. Jadi wajar kalau Maulid Nabi kita peringati. Kata Umar bin Khattab, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Kata Sayyidina Umar, barang siapa mengagungkan, membesarkan, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahya al-Islam, maka sungguh-sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Itu ya. Jadi yang meninggalkan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi berarti memadamkan Islam, mematikan Islam. Kan banyak pemahaman sekarang, nggak penting itu, bid'ah. Ya, memperingati Maulid Nabi bid'ah, memperingati Isra wal Mi'raj bid'ah. Padahal hadisnya sudah jelas. Kata Sayyidina Umar, barang siapa mengagungkan, merayakan Maulid Nabi, faqad ahya al-Islam, maka sungguh-sungguh dia telah menghidupkan agama Islam. Jadi pilih sajalah begitu. Kita mau di posisi yang mana, di bagian yang mana? Mau daripada orang-orang yang menghidupkan agama Islam atau yang mematikan Islam? Nah, biarkan mereka dengan pemahamannya, dan kita pun yaitu jalankan pemahaman kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kami akan menjalankan yaitu pemahaman yang kami yakini benarnya, dan kalian pun silahkan menjalankan pemahaman yang kalian yakini benarnya. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Ya, jangan saling menyalahkan yang Maulid, menyalahkan yang Mi'raj. Yang mabuk pun masih banyak, kan begitu. Yang mabuk-mabuk pun masih banyak, itu saja diurusin apa? Kan begitu. Yang enggak sholat pun masih banyak, itu saja yang diurus. Jangan yang mau ibadah, jangan yaitu yang mau menghidupkan syiar. Maulid, Mi'raj ini kan syiar, itu yang malah dipermasalahkan. Bid'ah, sesat, neraka, dan begitu. Itu jangan saling menyalahkan maksudnya. Itu kata Umar itu. Kata Sayyidina Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'anna ma syahida yaumal waqati badrin wa hunain. Kata Sayyidina Utsman itu, barang siapa dia menafkahkan hartanya 1 dirham saja, yang membelanjakan hartanya untuk yaitu membesarkan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi, dia bersedekah, dia berimpak dia untuk yaitu Maulid Nabi, apa pahalanya? Faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain, maka seolah-olah dia mati syahid. Yauma waqati badrin, di hari berkecamuknya perang Badar dan perang Hunain. Seperti mati di waktu perang Badar dan perang Hunain. Karena itulah perang yang paling dahsyat, perang Badar. Maka orang yang menafkahkan hartanya untuk merayakan Maulid Nabi, membesarkan Maulid Nabi, maka sama dia seperti mati syahid. Ya, di mana
perang itu syahidnya itu yaitu di waktu perang Badar dan perang Hunain. Kan kepingin itu. Mati syahid jaminannya adalah yaitu bebas daripada siksaan kubur, apalagi terlepas daripada pertanyaan pada mahsyar, dan yaitu dipermudah masuk ke dalam surganya Allah. Itu orang yang mati syahid, nggak ada pertanyaan lagi, nggak ditanya-tanya lagi. Dan itu bisa kita dapatkan dengan membesarkan maulid Nabi. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang 4 semuanya yaitu mengeluarkan hadis dia. Kata Sayyidina Ali, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa membesarkan, mengagungkan, merayakan, memuliakan maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, maka kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidak akan keluar dia dari alam dunia ini kecuali dengan membawa keimanan. Jadi dipertaruhkan di waktu itu keimanan kita. Ya, orang yang merayakan Nabi biasa memuliakan maulid Nabi, membesarkan maulid Nabi, maka yaitu ada jaminan dari Allah bahwasanya yaitu keluarnya dari dunia masih sanggup mempertahankan keimanan, masih sanggup datang ke hadapan Allah dengan membawa keimanan. Dan itulah yang kita harapkan. Karena itulah yaitu harta satu-satunya. Kalau ada intan yang paling mahal, mutiara paling berharga, itulah yaitu keimanan. Ya, sebab harta yang banyak tidak menjamin, jabatan yang tidak tinggi tidak menjamin, keluarga yang besar tidak menjamin. Yang bisa menjamin kita selamat yaitu daripada neraka dan yaitu bahagia masuk ke dalam surga, itulah iman namanya. Iman yang dipertanyakan itu bukan harta kita, bukan jabatan kita, tapi iman yang bertanyakan, masih bawa iman enggak ke hadapanku. Jadi dengan memuliakan, membesarkan, merayakan maulid Nabi, jaminannya salah satunya tidak akan keluar dia dari alam dunia kecuali masih yaitu membawa keimanan. Dan itu pula yang dipertanyakan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir yang dipertanyakan setiap jumpa dengan para nabi, itu yang ditanya. Sampai 24.000 nabi ditanya oleh Nabi Khidir. Apa yang ditanyanya? Yang ditanyakan oleh Nabi Khidir adalah isti'malu syai'in min salabil iman. Isti'malu, mengamalkan suatu perkara yang apabila mengamalkan perkara itu maka kita selamat daripada kehilangan iman. Itu yang dipertanyakan. Bagaimana kita ini mati tanpa kehilangan iman? Itu pertanyaan Nabi Khidir. Dan itu dipertanyakan kepada 24.000 nabi. Tetapi seluruh nabi tidak ada yang sanggup menjawabnya.